Oke, terima kasih Kak Alia. Bismillah, adik-adik, sahabat Sekolbet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Halo guys, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Kak. Sehat. Alhamdulillah. Mantap ya. Kita terakhir ketemu di pekan keberapa? Atau di hari apa? Atau masih hari yang sama? Oke, kita mulai aja adik-adik ya. Sebelum kita mulai, biar ada keberkahan yang kita peroleh, yuk kita awali terlebih dahulu dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai? Sahabat Sekolmed, ketemu lagi bersama Kak Eka dalam sesi matematika, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kalian bahas terakhir bab apa? Ingat nggak? Halo, ingat bab apa terakhir? Pada sepi nih ya. Logaritma. Logaritma. Oke. Mantap. Per tidak sama logaritma. Absennya di mana? Santai. Baru juga dibuka udah minta absen aja ya. Oke, adik-adik. Kakak ingin cek dulu suara kakak terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Kemudian videonya gimana? Antara mulut dengan tampilan di gadget kalian dengan suaranya nge-lag atau enggak? Sinkron apa enggak? Kakak, jelas. Mantap, alhamdulillah. Terima kasih atas reviewnya ya. Kita akan mulai. Kakak akan share screen ke kalian. Sudah kelihatan adik-adik? Sudah, Kak. Sudah. Oke, alhamdulillah. Kak, maaf Kak, di mute, Kak. Astagfirullah. Oke, sudah terdengar? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, perkenalkan nama kakak mungkin untuk yang baru gabung. Nama kakak Eka Andi Wijaya, kakak dari Tambun, ya, Bekasi tepatnya. Dan kakak pernah kuliah di UNY, Yogyakarta State University. Nanti kalau mau tukar-tukaran medsos juga boleh. Nanti kalian bisa cek IG kakak di @kandiwa, KANDHIW, gitu ya. Silakan. Nah, itu sedikit perkenalan dari kakak ya. Langsung aja kita mulai ya, Dedek ya. Bismillah. Untuk materi yang akan kita pelajari kali ini nanti berkaitan dengan pertanyaan yang kakak ajukan kepada kalian semua. Nah, kalau nggak salah sih ini pernah kalian pelajari dulu ketika kalian di kelas 11 apa ya? Atau bahkan di kelas 9 SMP pun pernah kalian pelajari juga untuk materi berikut, yaitu di bagian peluang. Gitu. Nah, kira-kira kakak tanya dulu yang satu soal nih ya. Jika kakak punya 2 baju yang berbeda dan 3 celana yang berbeda, maka kakak punya 6 pasang baju dan celana yang bisa dipakai, benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Oh, De Halil mantap, benar. De Aulia luar biasa, benar ya. Di kelas atau di tatap muka sudah dipelajari belum materi peluang, adik-adik? Belum. Belum ya? Oke, nanti berarti kita pelan-pelan saja. Silakan nanti kalau ada penjelasan dari kakak yang belum kalian pahami, tanyakan. Nggak boleh gengsi, nggak usah malu ya. Tanyakan sampai benar-benar kalian bisa ya. Untuk yang sudah paham, mohon bersabar. Untuk bagi yang belum paham ya. Karena nanti kita harapannya di sini sama-sama untuk berdiskusi berkaitan dengan materi peluang gitu ya. Oke guys, kita mulai saja. Untuk bagian pertama, tadi kakak sudah sempat singgung ya. Di bagian ini kita akan mempelajari peluang dan nanti kita belajar dulu di bagian materi pendahuluannya. Ada nanti di antaranya yang kita kenal sebagai faktorial, kemudian aturan perkalian, ya, dan juga nanti di bagian yang ketiga adalah permutasi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi yang lain ya. Ini baru pengantarnya. Semoga nanti bisa kalian pahami ya dengan tuntas gitu ya.
Oke, kita cek dulu. Di bagian pertama, apa sih yang disebut sebagai faktorial? Nah, ini mungkin ada juga beberapa teka-teki ya. Katanya sih, 2 kalau ada faktorialnya berapa nih? Ya, atau nanti 5 kalau dikasih tanda seru jadi gimana nih? Nah, nanti kalau dalam matematika ini dikenal dengan istilah faktorial. Nah, jadi faktorial adalah operasi bilangan cacah nanti yang kita kayak dihitung mundur dan nanti semuanya kita kalikan dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Nah, kemudian dari dulu saya penasaran Kak, kenapa 0 faktorial jadi 1? Ya mungkin nanti kita di awal ini kita berikan definisi dulu ya. Jadi kita berikan definisi bahwa kalau ada n faktorial itu nanti seperti hitung mundur ya, n kali n min 1 kali n min 2 sampai nanti ujungnya 1 ya, dia nanti masuk ke dalam bilangan apa namanya, n-nya bilangan, kalau di sini bilangan asli ya, karena nanti cacah nolnya nggak nyampe 0 gitu ya. Dan yang kedua adalah di bagian 0 faktorial. Ini 0 faktorial kita definisikan dia sebagai 1 gitu ya. Jadi 0 faktorial kita definisikan dia sebagai 1. Nah, kenapa bisa jadi 1? Ya, yang namanya definisi kita ambil dulu kesepakatannya. Walaupun nanti ada beberapa bukti yang bisa menunjukkan bahwa 0 faktorial itu 1 ya. Tapi dalam hal ini kita beranjak dari definisi. Itu. Ya, jadi ada 2 hal. Nah, contoh misalkan kalau ada 5 faktorial berarti gimana, Dek? Berarti nanti gimana nulisnya? 5 4 kali 3 kali 2 kali 1. kali 4 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1. Oke, mantap. Jadi mentok di 1 ya. Jadi mentok di 1 gitu. Nah, itu adalah 2 bentuk definisi dari faktorial. Kita ambil dulu sementara itu. Nah, udah yang kedua, coba kita cek di bagian contoh soalnya. Di sini ada 7 faktorial. Berarti bisa kita ubah jadi apa nih? 7 faktorial. 7 7 kali 6 5 kali 5 4 4 3 2 1. Oke ya. Terus dibagi dengan 4 faktorial. Di sini. 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1. Oke, mantap. Kalau 2 faktorial berarti kali 2 2 kali kali 1. Oke, 2 kali 1. Nanti bisa kita sederhanakan ya. Di sini misalkan 2 faktorial yang atas dengan bawah bisa kita sederhanakan. Mana lagi tuh? 3 ini ya. 3 atas dengan 3 bawah juga bisa kita coret gitu ya. Atau boleh juga nanti langsung ya. Langsung bisa juga misalkan gini. 3 sama 2 berapa tuh? 6. Nah, 6 dengan yang nafas juga habis. Boleh seperti itu. Ada lagi 4 ya tadi ya. 4 juga bisa kita sederhanakan. Berarti masih ada 7 dikalikan 5 dikalikan dengan 3. Jadi berapa hasilnya, Dek? 7 kali 5 kali 3? 105, Kak. Oke, jadi 15 kali 7, 105. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Asik, mantap. Dek Alvito, Dek Adi, dan yang lainnya luar biasa. Oke, kita cek berikutnya. Ya. Nah, di sini di soal yang berikutnya ada 8 faktorial, ditambah dengan 7 faktorial, kemudian dikurang dengan 6 faktorial. Nah, perhatikan ada di bagian pilihannya. Di bagian pilihannya ternyata disajikan dalam bentuk perkalian dengan 6 faktorial. Ya kan? Jadi A, B, C, D-nya semua dinyatakan dalam bentuk perkalian 6 faktorial. Maka nanti semuanya kita nyatakan mentok sampai 6 faktorial. Contoh kasus gini coba. Ya, Kakak ambil contoh. Kalau nanti Kakak punya 10 faktorial, ini kan artinya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 6 5 4 gitu ya. 3 2 sampai 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, bisa juga nih ada gini. Nanti kita tulis juga 10 faktorial itu samanya dengan 10 kali 9 dikalikan dengan ini 8 kali seterusnya sampai 1, nama lainnya apa nih? 8 faktorial. Nah, 8 gitu. faktorial. Jadi boleh juga kita tulis nyatakan dalam bentuk seperti itu tuh ya. Jadi 10 kali 9 kali 8 stop kasih faktorial. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Mantap, luar biasa ya. Atau nanti bisa juga 10 faktorial Kakak nyatakan misalkan dalam bentuk 10 kali 9 stop kasih faktorial. Oke? Nah, maka nanti di bagian soal ini kita juga arahkan ke dalam bentuk sana. Coba, yang pertama,
ada 8 faktorial. Berarti 8 8 faktorial. kali 7 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Oke, 8 kali 7 kali 6 stop kita 6 kasih faktorial. faktorial gitu ya. Ya, Kak. Ditambah dengan yang kedua 7 ada kali 7 kali 6 faktorial. mantap 7 kali 6 faktorial. Baru yang berikutnya tuh Dikurang 6 faktorial. oke, masih dikurang dengan Dikurang 6 faktorial. faktorial. Nah, ini kan sudah sama-sama faktorial ya. Faktorial, 6 faktorial, ini 6 faktorial. Nah, tinggal kita cek 8 kali 7 berapa nih? 56. Oke, 56 dikalikan 56 dengan 6 kali 6 faktorial. Faktorial tambah Ditambah dengan 7 dikali 7 6 kali faktorial. 6 faktorial dikurangi dengan 6 faktorial. oke 6 faktorial. Anggap ini sebagai apa ya? Sesuatu lah. Tuh. Kan jadinya gimana? 56 tambah 7 dikurang berapa di sini kalau nggak ada angkanya? Dikurang 1. Oke, jadi berapa tuh guys? Coba. 56 tambah 7 jadinya 56 tambah 7 63. 62 Kak. 63. Jadi 62. Nah, dikurang 1 jadinya 62 kalikan dengan Kali 6 faktorial. oke, jadi 62 dikalikan dengan 6 faktorial. Opsinya ada di opsi yang dodol. Oke, paham guys? Atau boleh tuh kata adik-adik anggap 6 faktorial jadi kotak. Mantap, bisa juga seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kakak lanjut. Lanjut. Asik, ayo kita lanjut Mas Bro ya. Berikutnya, kotakin aja. Oke, sip, berikutnya. Nah, nanti kakak akan membahas di bagian ini adalah di bagian aturan perkalian. Ya, di bagian aturan perkalian, contoh gini deh. Ya, kakak ambil contoh gini misalkan. Kakak di sini punya kita sebut ini sebagai kota A, kemudian nanti di sini ada kota B, dan nanti di sini ada kota C, gitu ya. Dari A ke B, misalkan nanti ada 1, 2, 3 jalan, ya. Jadi ada 3 jalan. Kemudian dari B ke C, misalkan ada 2 jalan, gitu. Misalkan di sini ada jalan pertama A1, A2, A3. Yang berikutnya di sini ada jalan B1 sama B2. Nah, seandainya nanti si Budi, gitu ya. Budi mau ke Budi dari A gitu ya. Budi dari A mau ke kota C. Kira-kira ada berapa banyak jalan yang bisa dia lalui atau ada berapa cara? 3 dikali 2. Ada 5 atau ada 6? Ada 6. Nah, kita bisa mencacahkan satu persatu ya. Misal gini, bisa aja nanti Budi ya dari A ke C bisa aja lewat A1 kemudian lewat B1. Benar nggak? Benar. Nyampe. Bisa juga nanti A1 lewatnya B2 nyampe itu ya. Atau bisa juga nanti lewatnya A2. A2 B2, A2 B1 dulu bisa kita urutkan. Bisa juga nanti A2 B2 atau bisa juga nanti lewatnya A3 B1 bisa A3 B2. Nah, ini ada berapa cara nih? 6, Kak. Oke, jadi ada 6 cara si Budi beranjak atau pergi dari kota A ke kota C, gitu ya. Jadi nanti seolah-olah di bagian ini dari A ke B ada 3 cara, dari B ke C ada 2 cara, nanti kita kalikan, berarti jadi 6 cara, gitu ya. Nanti ini kita sebut dia sebagai tadi yang bagian pertama adalah aturan perkalian, ya, yaitu kejadian A misalkan terdiri atas N1 cara. Nanti kejadian kedua ya adalah N2 cara. Tadi apa kejadian 1? Kejadian 1 adalah ketika si Budi dari kota A ke kota B. Bisa berapa cara tuh? Ada 3 cara. Ya. Kemudian yang N2 dari B ke C ada berapa cara ternyata dia? Ada 2 cara. Nah, nanti operasinya adalah kita kalikan. Kalau nanti ada lagi kota D gitu ya. Kalau ada kota D berarti ntar ada berapa banyak dari C ke D bisa ditempuh. Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, kasus yang kedua misalkan ya.
Kakak ambil kasus yang 2, misalkan ada di sini kota A, ya, ada kota A, kemudian kota B dan kota M, gitu ya. Ada kota A, kota B, kota M. Nah, nanti di sini ada kakak sebut sebagai kota P, gitu ya. Jadi nanti kalau pengen dari kota A ke kota B, ya, misalkan di sini ada dari A ke B, ada 2 jalan. Kemudian dari A ke C, A ke P, misalkan ada 3 jalan, dan berikutnya dari B ke A, misalkan ada 4 jalan, tuh ya, ada 4 jalan, dan berikutnya dari P ke A ada 2 jalan, gitu. Nah, kalau ditanya, ya, tadi si Budi ceritanya mau pergi lagi tuh ya, Budi, ya, mau berangkat, mau ke kota. Kok ini dari A lagi, maaf saudara-saudara. Ini C gitu dah. Budi mau ke C ya. Mau ke C dari A. Gitu. Mau ke C dari A. Nah, maka ada berapa banyak cara yang bisa Budi tempuh? 48. Ada 48, luar biasa. Alternatifnya bisa apa aja caranya? Ya. A1 ke B1. Oke, jadi kita bisa cek dulu formasinya nih. Ya, formasi perjalanan dia. Bisa nanti si Budi dari A ke C, ya, dari A ke C lewat kota apa, Dek? Bisa lewat B, bisa lewat B. Berarti misalnya gini, dari A, kemudian dia ke B, kemudian ke C. Ada nggak alternatifnya? Ada. Oke, ternyata ada alternatif ya. Ada rute alternatif. Gitu. Jadi dia bisa milih ya, alternatif. Nah, kalau dia ada rute alternatif, apa rutenya? Yaitu bisa dari A, kemudian dari A ke P, kemudian baru nyampe ke C. Gitu. Ya udah kita cek aja. Dari A ke B ada berapa cara tadi yang pertama formasinya? 2, Kak. Ada 2 cara. Dari B ke C ada berapa cara? 4, Kak. Nah, dia ada 4. Tadi dengan menurut kaidah perkalian, berarti ada berapa banyak cara tuh di situ tuh? 8. Nah, itu ada 8 cara. Dari mana 8 caranya? Ada 8 cara dari 2 dikali 4. 2 dikalikan dengan 4. Nah, berikutnya sekarang yang formasi kedua. Dari A ke P, ada berapa cara tuh dari A ke P? 3, Ada 3. Dari P ke C ada berapa cara di situ? Ada 2. Ada 2 cara, gitu ya. Kalau kita kalikan dengan tadi kaidah perkalian, maka ada berapa cara dia? 6 cara, Kak. Nah, ada 6 cara. Oke. Di sini tadi sifatnya berupa apa dia? Alternatif ya. Nah, kalau dia sifatnya alternatif, maka nanti masing-masing formasi ini bukan kalian kali, tapi di jumlah. Tuh, hati-hati ya. Tapi di jumlah nanti. Set. Jadi banyak cara ada 14 cara gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi ada rute alternatif, alhamdulillah ya. Ini dijumlah karena ada dia sifatnya alternatif. Tahu alternatif ya? Bisa milih gitu ya. Dia bisa milih. Gitu. Sama kayak tadi nih, dari A ke B kan bisa milih. Ada 2, berarti kita jumlahkan aja. Ini jalan pertama, jalan kedua ya. Jadi ada 2 cara dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, alhamdulillah ya. Sip, mantap nih. Ada pertanyaan nggak yang lain? Kak, maaf belum di SS. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kakak kirimkan aja PDF-nya ya. Nanti kamu fokus untuk perhatikan penjelasan dari kakak nih. Oke, kalau sudah, maka berikutnya kakak akan masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu contoh soal yang ini nih. Ya. Kak, kalau bukan jalan alternatif, jadi gimana, Kak? Ya, kalau dia nggak ada alternatif, kita nggak usah mikirin itu. Tadi kan yang pertama nih, di bagian pertama, ada nggak alternatif dari A ke kota C? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Ya udah, berarti kita nggak usah nyari-nyari formasi itu. Gitu. Maksud kakak adalah kamu harus jeli di bagian ini
menentukan formasi. Karena biasanya yang sulit dari teori peluang adalah bagaimana memikirkan formasinya. Kamu harus bisa menemukan semua formasinya, dan nanti kalau lihat dari operasinya sebenarnya dia hanya sederhana. Kan cuma 2 kali 4 itu kan hitungan sederhana sebenarnya. Nah, yang perlu difokuskan adalah bagaimana kamu bisa merumuskan 2 hal ini, dari A ke B ke C atau dari A ke P ke C gitu, ya. Nah, atau bisa juga gini. Ini di antara 2 formasi ini kira-kira kata penghubung yang bisa digunakan apa nih? Dan atau menggunakan atau? Menggunakan kata penghubung dan, menggunakan kata penghubung atau. Mana yang tepat? Atau Formasi pertama sama kedua pakai apa kira-kira? atau Pakai atau kan ya? Kalau kita lognya dia pakai atau, benar. Mantap tuh ya. Jadi si Budi bisa pakai formasi yang pertama, bisa juga ya formasi pertama atau menggunakan formasi kedua. Paham nggak? Iya, Kak. Oke. Nah, nanti kalau dia formasinya atau, biasanya menggunakan operasi penjumlahan. Sekarang berikutnya, kalau Budi mau ke C ya dari A, ini dari A ke B, kemudian ke C, apa kata penghubungnya? A dan B, atau menggunakan A atau B? Dan A dan dan B. Jadi A, B, dan BC gitu ya. Jadi ke AB dulu, dari B, BC. AB dan BC. Nah, biasanya memang nanti kalau dia menggunakan operasi dan, kita gunakan, kalau dia menggunakan kata penghubung dan, kita gunakan operasi perkalian ya. Ini mungkin beberapa kasus bisa kita sederhanakan dengan kata penghubung tersebut untuk mengetahui operasinya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, sip. Kita ambil contoh berikutnya. Suatu sekolah membentuk delegasi yang terdiri dari 8 anak. Delegasi itu akan menentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan pimpinan yang mungkin ada berapa? Ada berapa kira-kira? Tadi ada berapa orang di situ? 8. 8. Ada 8 anak ya. Ada 8 anak. Nah, 8 anak ini mau didelegasikan terdiri dari ketua. Oke, ketua, Wakil, ada wakil sekretaris, ketua, dan bendahara. nah, kemudian sekretaris dan juga bendahara, gitu ya. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, bagaimana nanti kalau konteksnya sudah banyak seperti ini? Apakah kita akan manual kayak ke tadi? Bagaimana tuh? Mau manual nggak? Ya tentunya kan bentuk-bentuk yang manual tadi, pencacahan yang sederhana tadi kalau untuk soal-soal yang sederhana atau objeknya relatif singkat ya. Mantap tuh, udah dijawab sama Dek Riki ya, luar biasa. Nah, maka nanti kita butuh beberapa teori tambahan di sini ya. Nanti kita mengenal ada istilah permutasi. Ya, jadi kita nanti kenal ada istilah permutasi adalah kaidah pencacahan untuk menyusun sebagian atau seluruh objek yang memperhatikan urutan. Ya, contoh misalkan gini, ya, yang bagian pertama permutasi R dari N objek yang berbeda. Contoh, kakak punya 3 objek, ada A, ada B, ada C. Ya, kalau kakak ingin nyusun dua-dua, ya, coba kalau disusun 2, ya, kalau disusun 2 bisa apa aja susunannya? AB. Oke, bisa AB, berikutnya bisa AC, AC. bisa juga BC. BC. Nah, kalau disusun 2, tapi kita lihat AB dengan BA kira-kira sama atau beda? Ini menyusun ya, menyusun. Hati-hati itu. Kakak kasih tanda kutip. AB, A sebelah kiri, B sebelah kanan. Kalau BA gimana? Dari B ke Nah, A. dia kan jadinya beda ya. Jadi BA sama AB ini adalah 2 hal yang berbeda, tidak sama. Maka nanti kita hitung jadi 2. Kemudian CA berarti bisa jadi apa kalau CA? AC bisa jadi? CA. Oke, AC bisa jadi CA. Kalau BC bisa jadi CB. TB. Nah, berarti ada berapa banyak susunan di situ?
Ada 6 ya. Ini kan sedikit enak. Kita bisa mencacah seperti ini. Jadi ada 6 cara menyusun ABC gitu. Nah, bayangkan nanti kalau ada 8 atau ada 9 atau 10. Oh, mantap banget tuh ya. Nah, sekarang gantian coba. Bagaimana nanti kalau kita susun ya, kalau kita susun 3. Tadi kan susun 2, sekarang susun 3. Kalau kita susun 3, berarti bisa aja dia nanti formasinya adalah bisa ABC, BCA, oke, bisa A dulu kita habisin, ACB, CB, bisa juga nanti B sekalian, BCA, BAC dulu ya, boleh BCA juga, baru kita balik BCA, dan yang berikutnya CAB, CAB sama CBA. CBA. Nah, ini ada berapa banyak cara nih? 6, Kak. Oke, ini juga sama, ada 6 cara gitu ya. Nah, bagaimana nanti menghitung agar dia nggak manual ya? Anggap aja kita cek di sini ya. A, B, C. Ini N-nya ada berapa biji? 3, Oke, ada 3. Tadi nyusunnya mau berapa? 2. Oke, ini kakak anggap dia sebagai R. Jadi R-nya ada 2 ya. Sehingga nanti di bagian ini kok bisa 6 cara? Ya, ini bisa juga kita peroleh dengan cara karena objeknya ada 3, ya kan? Berarti kita bisa menuliskan ya, dia menjadi apa tuh? 3 cara berarti bisa menggunakan bentuk atau permutasi kayak tadi ya. Ya, kita gunakan bentuk permutasi. Gimana nanti di bagian ini kalau kita gunakan rumusan yang namanya permutasi N gitu. N kemudian di sini R. Nah, ini bisa kita nyatakan dia menjadi apa nih? Sama dengan N faktorial ya, N faktorial dibagi dengan apa di situ? N min R gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti N min R faktorial. Gitu. Nah, coba sekarang kita cek. Tadi objeknya ada berapa? 3. Ada 3. Berarti dia 3 faktorial. Kita bagi dengan N dikurang dengan R. Berarti 3 dikurang dengan berapa di situ? 2. Oke, berarti di situ ada 3 dikurang dengan 2. Nanti kita kasih faktorial ya. Tadi 3-nya adalah banyaknya objek, dikurangi tadi 2 sebagai mau disusun berapa-berapa. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Kan 3 kali 2 kali 1 ini 1 faktorial ya. Berarti jadinya ada sebanyak 6 cara. Nah, pun sama juga di bagian yang bawah. Nanti kamu gunakan N dan R-nya dia sama. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya? Alhamdulillah, mantap. Mantap tuh, De Alvito sudah menebak, luar biasa. Nah, berikutnya coba. Ini kan permutasi dari N objek yang berbeda. Bagaimana nanti kalau N-nya objeknya banyaknya sama gitu? Nah, ini kakak ambil ketika ya, ini ketika N dan R-nya sama. Tuh, jadi banyaknya objek dan banyaknya yang ingin disusun sama. Ya kita bikin aja gini. Tadi kan rumusnya PNR itu apa? PNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial ya. Nah, kalau N dan R-nya sama gimana tuh? Nih, ketika N dan R-nya sama, kita bisa ganti di bagian ini ya. 0. Jadi 0 kan nanti ya. Ya, jadi N faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Berapa 0 faktorial? 1, Kak. 1. Berarti N faktorial dibagi 1 ya jadinya N faktorial. Tuh, makanya nanti kita bisa juga untuk banyaknya objek dengan banyaknya susunan ini sama, langsung aja jadi N faktorial. Ya. Coba tadi contoh kasus ya. Kalau ada 3 objek disusun 3. Itu kan contohnya ya. Contohnya gitu tuh. Jadi atau gini, ada 5 siswa, ya, ada 5 siswa duduk di 5 kursi. Gitu kan? Ada 5 siswa duduk di 5 kursi. Ya udah, objeknya ada 5, nyusunnya ada berapa? 5.
juga. Maka nanti banyaknya cara ada berapa banyak? Langsung aja. 5 faktorial. Ya, jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh, jadi berapa tuh? 120. Kak. Wis, mantap. Langsung dia 120 cara gitu ya. Tuh, itu di bagian permutasi n objek yang berbeda. Langsung aja Mas Bro ya. Langsung aja ambil n faktorial. Tadi di bagian ini kita gunakan rumusan permutasi ya. Nah, ini dia rumusannya tuh. Kalau nanti banyaknya objek dan banyaknya penyusunnya berbeda. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Berarti kalau n dan r sama hasilnya n faktorial, Kak. Yes, seperti itu aja, ya. Jadi kalau nanti banyaknya objek dengan banyaknya yang disusun sama, langsung aja n faktorial. Nah, sekarang kita cek tadi yang di soal berikutnya. Yang soal sebelumnya tadi itu. Bagaimana kalau ada kayak gini? Suatu sekolah membentuk delegasi yang terdiri dari 8 anak. Delegasi itu menentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini orangnya, objeknya ada berapa biji nih? 8. 8, N-nya 8. Kemudian mau nyusun jadi berapa tuh? Tadi ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa tuh? 4. Ada 4. Waduh, berarti gimana tadi? Tinggal kita bikin aja ya. Permutasi 8, 4. Gitu kan jadinya? Jadi 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 4. Langsung aja ya. 4 faktorial. Oke, 4 faktorial. Nah, 8 faktorial kita tulis jadi 8 kali 7 kali 6 kali 4. Astagfirullahaladzim. 5 dulu Mas Bro ya. 5 kali 4 Kali faktorial. 4. Nah, faktorial aja udah kayak tadi ya. Ini faktorial. Biar nanti faktorialnya bisa kita coret tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berapa tadi hasilnya? 1680. 1680. Mantap. 1680 cara. Banyak banget ya. Nah, yang berikutnya coba di bagian ini. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibentuk bilangan genap yang terdiri dari angka berbeda. Banyak bilangan yang lebih dari 2000. Oke, coba. Tadi kita gunakan aturan perkalian yang ada di awal, ya. Di sini objeknya ada berapa biji nih? 6. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada syarat. Apa syaratnya? Pertama harus genap ya. Dibentuk bilangan genap. Sebuah bilangan dikatakan genap jika apa? Oke, genap kalau Kelipatan 2. satuannya juga genap. Benar nggak? Iya, Kak. Nah, jadi suatu bilangan dikatakan genap kalau kita cek aja jadi dari satuannya, yaitu genap. Ya. Nah, di sini yang genap siapa aja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 siapa yang genap? 2. 2, 4. Nah, 2, 4, 6 6. masuk nggak? 6. 2, 4, 6 itu kan yang genap ya. Nah, berikutnya dari angka yang berbeda, semua berbeda emang di situ ya, itu syaratnya. Nah, yang berikutnya banyak bilangan yang lebih dari 2000 dan kurang dari 5000. Jadi kakak bisa bilang bahwa yang diminta dalam hal ini syaratnya boleh nggak ditulis antara 2000 sampai 5000? Boleh. Boleh, Kak. Boleh nggak kayak begitu? Boleh aja. Dia minta antara 2000 sampai 5000. Oke, kalau dia bilang antara 2000 sampai sini, antara 2000 sampai 5000, apa pesan tersiratnya? Ada yang tahu nggak? Ada 3000 angka. Wih, emang yakin 3000 angka? Dari sini maksud dia adalah ini harus tersusun dari 4 digit. Benar atau salah? Ya. Oke ya, paham nggak sampai sini? Guys, paham? Paham, Kak. Oke, sip ya. Jadi ada 4 digit di situ. Sehingga nanti kita bikin formasi 4 digit ya. Kalau misalkan kamu seneng pakai kotak juga boleh. Tuh dibikin kotak-kotak begitu juga boleh, nggak jadi masalah. Tuh gitu kan ya. Yang satuan yang mana? Mana satuannya? Yang ini ya. Dikasih yang belakang sebagai satuan.
Yang paling depan sebagai apa? Ribuan. Oke, yang paling depan dia Ribuan. sebagai ribuan, gitu kan? Satuan ribuan, gitu ya. Oke, berikutnya maksud 4 itu dari ribuan gitu atau gimana, Kak? 4 digit itu artinya dia ada 4 angka, ada 4 karakter ya. Digit itu karakter. Nih, ada 1, 2, 3, 4 kan gitu. Paham apa enggak? Paham, Kak. Oke, sip, gitu ya. Jadi maksudnya 4 digit, ada 4 karakter ya. Nah, sekarang kita cek. Tadi kan syaratnya dia harus genap. Nah, di sini yang bisa menempati satuan berarti harus siapa tuh? 2, 4, 2, 6. 4, 6. Nah, di sini bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kemudian antara 2000 sampai 5000, berarti yang bisa menempati ribuan ada siapa nih? 2, 3, 4. 3, 3, 4, 5. Berarti yang bisa menempati adalah 2, 3, 3, 4, 5 boleh nggak kira-kira? Enggak. Enggak Coba boleh. kita cek. Kalau misalkan di sininya 5 ya. Kalau di sininya 5 berarti 5000, 1, 2, 3 misalkan. Lebih dari 5000 apa enggak? Lebih. Oke, lebih dari. Maka kalau gitu ribuannya tidak boleh angka 5. 5. Hanya boleh siapa tadi? 2, 3, 4. Nah, hanya boleh 2, 3 sama 4. Nah, sekarang kamu cek nih. Tadi kan dia syaratnya harus apa di sini? Genap. Harus berbeda tuh ya. Beda. Nah, ini kan ada unsur yang sama, 24 sama 24. Bahaya kalau langsung kita masukin ini 3, masukin 3 itu. Bahaya kalau kayak begitu. Oke? Bisa dipahami nggak? Ya. Ini 24, ini 24. Kalau kita masukin langsung 3 cara gitu, nanti ada kemungkinan di sini sama angkanya. Ya. Maka dalam hal ini kakak pecah dulu. Kakak pecah menjadi gini nih. Yang pertama, untuk ribuannya misalkan mau berapa ribuannya? Untuk ribuannya misalkan angka berapa ya? 2 sama 4. Tuh, untuk ribuannya 24. 1, ini kakak nggak usah bikin kotak-kotak lagi. 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Kalau ribuannya 2 sama 4, jadi kakak pisahin dulu tuh. 2 sama 4. Berarti ada berapa cara di situ tuh? 2. Ada 2 cara. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, ada 2 cara ya. Sip. Nah, terus berikutnya, satuannya tadi harus genap. Berarti gimana tuh? Kalau 2 dan 4 sudah dipakai, berarti di sini di 6. sini gimana? Tadi kan ada 2, 4, 6. Gitu. Bagaimana dia? Apakah ada 3 cara dulu? Enggak, Kak. Oke. Misal 2 kakak pakai ya. Maka di sini 2 dipakai lagi. Boleh nggak dipakai lagi? Enggak boleh. Nggak boleh dipakai lagi. Berarti masih ada berapa cara di situ? 2 lagi. Oke, berarti ada 2 cara. Jadi yang di atas bukan angka 2 ya, tapi caranya 2 cara gitu maksudnya. Paham nggak? Paham, Kak. Alhamdulillah. Nah, sementara ini udah kepake berapa angka yang udah kepake? 2. Ada 2 di ribuan sama di satuan. Tadi objeknya ada berapa biji? 6, Ada 6. Berarti 6 berkurang 2. Tinggal berapa? 4, Tinggal 4, ini tinggal 3, 3. Berarti kita tinggal kalikan, maka nanti ini jadi berapa nih? 2 kali 4, 48, Kak. 8 kali 6 jadinya 48 cara gitu ya. Jadi 4 dari mana 4? Karena tadi awalnya 6 awalnya angka. 6 udah kepake 2 di ujung kanan dan ujung kiri sebagai ribuan dan satuan. Berarti tinggal 4. Loh, kok berkurang? Ini nih gara-gara ada syarat berbeda. Gitu ya. Nah, ada nggak formasi lain tadi yang belum kita tuliskan? Yang kedua yaitu untuk ribuannya berapa? 3. Nah, 3. benar. Untuk ribuannya 3. Tadi kan yang boleh menempati ribuan adalah 2, 3, 4 ya. Ini kan untuk yang ribuannya 2 sama 4 tadi itu ya. Malah hilang semua. Nah, nih. Ini untuk yang ribuannya 2 sama 4. Nah, sekarang untuk yang ribuannya 3 gitu. Oke, berarti kita bikin lagi formasinya. 1, 2, 3, 4. Jadi ribuannya yang menempati di formasi yang adalah 3. Berarti ada berapa cara di situ? Ada 1. Ada 1 cara doang, yaitu angka 3, gitu ya.
Nah, terus berikutnya satuannya gimana satuannya? Ada Ya, 3 cara. 2, 2, 4, 4, 6. 6. Kalau 3 kepake, di sini berkurang apa enggak nih? Enggak. Enggak utuh Enggak, ya, Kak. tetap ada 3. Enggak. Iya, enggak dia. Berarti di sini tetap ada 3 3 cara. cara. Kemudian berikutnya, totalnya tadi ada 6 objek. Ini 2 objek kepake, ujung kanan, ujung kiri. Berarti masih ada 4 sama 3. Oke, lagi-lagi kita kalikan, nanti hasilnya di berapa tuh? 9 kali 4, 36, Kak. berapa? 36. 36 cara. Nah, tadi lihat, ini sifatnya alternatif atau bukan nih antara dua ini? Iya. Iya, alternatif ya. Jadi untuk ribuannya 24 atau untuk ribuannya 3. Tadi kalau gitu kita apain operasinya? Tambah. Ditambah Kita tambahin. Jadi berapa tuh hasilnya? 84 Asik. cara. 84. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, banyak chatting, kayaknya banyak yang nanya nih. Kak, 43 dari mana? De Shirley, halo, bisa dengar suara kakak? De Shirley? Oke, tadi 4 dan 3 itu dari awalnya ada berapa objek tadi? Ada 4, ada 6 ya? Gitu. Awalnya ada 6 objek. Yang mana? Ini tuh semua tuh, 1 sampai 6. Ya, ada 6 objek dia. Nah, terus kepake 2 ya, terpakai 2. Maka nanti di sini jadi 4. Berkurang lagi, kenapa? Karena terpakai lagi 1 gitu. Jadi 3. Oke, sip. Terima kasih sama-sama ya. Oke. Itu ada lagi yang mau nanya, silakan. Kak mau nanya, Kak. Iya, silakan. Kenapa dipisahnya itu harus 2, 4, terus 3? Kenapa nggak 2, 3, terus 4-nya sendiri? Atau Nah, yang karena beda? di situ ada irisan antara ribuan dan satuan. Ya, tadi ribuannya bisa angka berapa aja? 2, 3, Ribuannya. 5. Nah, bisa ribuannya bisa 2, 3, 4 ya. Tuh bisa 2, 3, 4. Di satuannya 2, 4, 6. Ada yang sama nggak? Ada Siapa yang sama? 2, 4. Nah, 2 sama 4. Maka kakak bikin kondisi ketika 2, 4 dulu, baru sisanya, yaitu yang 3. Gitu. Terus itu nggak boleh langsung 2, 4 gara-gara sama, terus jadi Iya. 6 jadi 1 cara, nggak boleh ya, Kak? Nggak boleh, karena di sini ada syarat dia harus berbeda. Coba, kalau kakak langsung kasih sini 2, 4, sama 3, misalkan yang dipakai nanti 3 ya, atau gini kakak bikin coret-coretan baru. Nah, mana tadi soalnya? Oke, ini kakak salin taruh di sini misalkan. Nah, misal gini, misal ya. Tadi yang berperan sebagai ribuannya siapa tadi? 2, 4, 3. Oke, tadi ribuannya kan dia 2, 3, 4 ya? Iya. Kemudian yang satuannya tadi gimana satuannya? 2, 4, 6. Nah, 2, 4, 2, 4, 6. Ada 4 digit tadi ya? 1, 2, 3, 4 misalkan gitu. Nah, semisal ini kakak langsung taruh di sini 2, 3, 4. Ada 3 cara. Di sini ada 2, 4, 6. Ada 3 cara. Kakak tanya. Kalau misalkan yang dipakai 2 di sini berkurang apa enggak? Kurang. Berkurang. Kurang, Kak. Oh, berarti kondisi ini berkurang. Ya. Nah, sedangkan kalau kakak pakai 3, di sini jadi berkurang enggak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang berkurang, kadang-kadang enggak. Mana dong yang dipakai jadinya? Bener nggak? Makainya 3 atau makainya 2 gitu. Ya, makanya 3 cara atau pakai 2 cara. Paham nggak? Paham nggak, Dek? Iya, Kak. Nah, oke, kakak ulangi lagi nih ya. Misal 2 dipakai, ada berapa cara di sini jadinya? Kalau 2 dipakai, 2. di sini boleh nggak dipakai lagi 2? Enggak. Nggak boleh. Berarti ada berapa cara di situ? 2. Ada 2 cara. Tapi kalau yang dipakai adalah 3, misalkan di sini ada nggak yang ada yang berkurang nggak di sini? Enggak. Nggak ada yang berkurang. Berarti 3 cara dong ya. Nah, ini jadi pertanyaan nih, makanya 2 cara apa 3 cara yang satuan?
Ya kan? Maka harus kita pisah. Kapan misahnya? Atau bagaimana cara misahnya? Lihat aja anggota yang sama gitu. Itu gara-gara syarat berbeda. Kalau misalkan syarat berbeda dihilangkan, enak. Nih, kalau ini kita hilangkan syaratnya, jadi gimana nanti jawabannya nih? 1, 2, 3, 4. Tadi ribuannya ada 3. 2, 3, 4. Ada 3 cara. Terus satuannya gimana? 2, 4, 6. Ada 3 cara. Kalau 2 dipakai, boleh nggak dipakai lagi di sini? Boleh. Berarti utuh atau enggak nih? Utuh, tetap 3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau 3-nya yang dipakai, di sini utuh enggak di sini? Utuh. Utuh. Tetap jadi ada 3 cara. Itu kan konsisten, masing-masing 3 cara. Ya, kalau dia syarat berbedanya dihilangkan. Nanti di sini jadi berapa cara di sini? Nih. 4. Bukan 4, 6. Salah. 6. Oh iya. Kan boleh sama gitu dia. Berarti semuanya boleh dipakai lagi. Ini juga ada 6 gitu. Paham nggak tuh? Nah, itu jadi 3 kali 6 kali 6 jadinya berapa tuh? 18 kali 18 kuadrat. Kenapa? Iya, pokoknya gitulah 18 kuadrat dah. Nah, daripada males gitu. Kenapa nggak pakai 4 atau 3? Nah, karena dia nggak ada keterangan berbeda, berarti boleh sama. Ya, boleh nggak angka 1, 2, 3, 4, kok ada 1 ya, ada ya, 6. Juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nggak 1 dipakai lagi di sini? Boleh. Boleh. 2? Boleh. Siapa aja boleh. Karena nggak ada keterangan dia harus berbeda. Oh, yang paling gedenya. Bukan yang paling gedenya. Ini 6 cara ya. Ini 3 cara, ini 6 cara, ini 6 cara, ini 3 cara gitu. Berarti ini ada 6 cara. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 yang kita tempatkan di sini. Gitu. Jadi bukan angka 6 paling gede, bukan. Tapi 6 cara di situ, ada 6 cara. Oke ya. Itu untuk bagian permutasi. Oke, silakan tuh yang mau absen tadi, yang nanya absen. Tinggal diisi tuh absennya. Oke, berikutnya, Kakak jelaskan lagi di bagian berikutnya. Tadi kita sudah bahas untuk permutasi, ya. Alhamdulillah, sama-sama Dek Triana. Permutasi N objek. Nah, ini kan tadi ini ketika apa nih? Ketika N dan R-nya tidak sama nih ya. Ini yang kedua ketika N dan R-nya sama tuh. Banyaknya objek dengan banyak penyusun sama. Pak, maaf tadi yang 6 masih bingung gimana? Yang bingung bagian apanya, Ataya? Coba. 6 bagian apa yang 6-nya? 6 bagian apa yang 6-nya? Tadi kan kalau yang sebelumnya karena ada yang 2 cara yang udah dipakai di ribuan sama di satuan. Jadi yang 6 dikurangi 2 jadi 4 kan, Pak? Jadi 4 sama 3 yang di tengahnya. Oke ya. Terus? Oke ya. Terus? Nah, kalau yang tadi itu 6 gimana, Pak? Oke, perhatikan di sini. Tadi nomor 4. Ini yang Kakak bunderi warna hitam apa nih? Ada keterangan apa di situ? Berbeda. Kalau berbeda udah dipakai. Kalau berbeda udah dipakai, boleh nggak dipakai lagi? Enggak. Nggak boleh. Artinya nggak boleh. Nanti objeknya berkurang kan? Ya nanti objeknya berkurang kan? Yes. Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Oke, nah berikutnya, Kakak ketika Kakak kasih keterangan ini. Awalnya ada 6 objek, terpakai 2, maka jadi berapa nanti? Jadi 4. Berarti kalau ada 4, ini pertama, kedua, ketiga. Berarti kepakai berapa objek? Di ujung kiri. Di ujung kiri kan udah kepake 2. Di ujung kanan kepake 1. Udah berapa objek yang kepake di situ? 3. Oke, 3. Berarti sisa berapa yang belum kepake? 1. Tadi objeknya ada berapa? 3. Ada 3. Oh ya, ada 3. Karena ada syarat berbeda. Jadi objek yang udah kepake nggak boleh dipakai lagi.
Kalau yang tadi Yes. Pak yang 6 tadi? Nah, kalau yang tadi berikutnya, ini kakak ilangin tanda berbedanya. Berarti dia boleh sama dong. Iya. Oke. Tadi yang ini depannya kenapa 234 paham? Paham. Oke. Yang tadi aku bingungnya Pak, yang kan tadi itu 2.000 sampai 5.000. Mm-mm. Terus karena dia harus kurang dari 5.000, Ya. makanya yang boleh tuh kan 234. Karena kalau misalkan 234. ditulis jadi ribuan, kayak misalkan jadi 2.000, 3.000, 4.000 gitu Pak depannya. Cakep, benar. Terus? Iya Pak. Udah paham? Udah. Oke. Nah, berikutnya ini kan harus genap ya. Iya. Satuan tadi harus genap. Berarti yang boleh menempati adalah 2, 4, 6. Gitu kan? Iya. Oke. Karena boleh sama ya udah apa adanya kamu tulis. Ini 3 cara. Ini 3 cara ya. Tadi totalnya ada berapa? 6 cara. Ya udah tulis semuanya aja. Berarti ada 6 di antara 6 objek itu boleh kita pakai salah satunya. Berarti kan ada 6 alternatif gitu. Contoh misalnya gini, ya, yang dia boleh sama. Ya, ini kan 2. Makanya 2.000 gitu ya. 2.000 boleh nggak 2 dipakai lagi, Dek? Di sini. Boleh. Boleh. Boleh nggak pakai lagi di sini 2? Boleh. Boleh. Pakai lagi boleh nggak? Boleh Pak. Boleh, iya. Jadi kalau dia boleh, ya, selain syarat berarti awalnya ada berapa objek terpakai semua nanti. Boleh terpakai semua di antara salah satunya itu. Oke? Oh, jadi kalau misalkan nggak ada kata berbeda, berarti di tengah-tengahnya boleh sama semuanya gitu, yang Iya. semua objek itu ya Pak? Iya. Tapi Oh, bukan, iya, Pak. artinya juga bukan Terima kasih, semuanya Pak. dipakai ya. Salah satu. Oh, iya. Semuanya boleh dipakai, Tapi yang dipakai kemungkinannya salah 6 gitu ya, Pak? cakep itu benar. Oh, iya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan berikutnya nih. Ya, di bagian berikutnya nanti Kakak jelaskan dulu di bagian permutasi siklis. Tahu nggak arti kata siklis itu apa? Siklis. Berputar ya. Nah, nanti dia formasinya berarti secara melingkar. Ya, jadi formasinya itu melingkar. Kalau yang siklis. Contoh gini misalkan, Kakak ambil sampel. Ini Kakak punya objek nih ya, ceritanya gitu. Ada objek ya. Ada objek 3 misalkan. Ada objek 3, yaitu ada A, kemudian ada B, dan ada C. Nah, kalau dalam permutasi siklis ini, nanti kalian melihatnya itu secara searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Coba dicek. Ini dari A kemana? Ke B ya? Ini dari B ke C. Ini dari C ke A. Ke A. Oke, sekarang kita cek. Yang mau dikunci siapa? A, B, atau C? Misal A kita kunci, berarti yang bisa kita bolak-balik siapa? B sama C. Oke, B sama C. Kakak tulis di sini ya. Yang bisa kita bolak-balik berarti ada B sama C. Sehingga nanti ini tinggal kita ganti aja posisinya. Ini jadi C, ini jadi A. Lihat formasinya secara arah jarum jam. AC. Oh, itu A. Iya, salah spidol, maaf. Terus gitu ya. Jadi AC, CB, terus BA. Sama nggak ABC dengan ACB? Beda, Kak. Beda, Kak. ya. Berarti ini ada berapa formasi di sini? 2. Ada 2 formasi. 2. Iya, ada 2 formasi. Nah, terus berikutnya, bagaimana nanti kalau dia ada 3 objek? Ya, 3 objek. Misalkan objeknya Kakak pakai di sini ada A, kemudian 4 ya. A, B, C sama D. Ya udah, tinggal salah satu yang kamu kunci, mau siapa? B. Nah, tinggal B. Misalkan B ya, boleh. Yang B dikunci, boleh. Berarti yang bebas berapa objek tuh? 3. Nah, 3. Berarti ntar kamu nyusun 3 aja tuh yang kamu susun, dibolak-balik. Bisa A, D, C, A, C, D, C, D, A, dan sebagainya ya? Ya, Kak. Itu. Artinya nanti di dalam
permutasi siklis seolah-olah yang awalnya ada berapa objek tadi itu? Nih. Ada n, maka nanti menjadi n-1 faktorial. Jadi berkurang 1. Coba dicek. Ini n-nya ada berapa biji n-nya? A, B, C? 3. Ada 3. Berarti kalau kita pengen lihat ada berapa banyak cara dia duduk melingkar, ya tinggal digini aja. 3 dikurang dengan 1 faktorial. 3 min 1 berapa? 2. 2 faktorial itu berapa? 2 cara. Cocok nggak tadi 2 di situ? Pas ya? Kak, boleh ulang nggak Kak sebelum yang n kurang 1 faktorial? Sebelum n kurang 1 faktorial, yang bagian mana tuh? Iya, kenapa bisa dapat n kurang 1-nya itu Kak? Oke, jadi gini. Tadi kalau kita melihat susunan secara siklis, ini caranya adalah kamu kunci atau kamu paku salah satu objek. Ya. Kamu paku salah satu objek. Misalkan tadi yang di atas kita pakunya A ya. Kalau A yang kita paku, berarti jadi gimana tuh formasinya? A, B, ABC. B, C, A, B, C. Yang ini A, C, B. Itu kan dua hal yang berbeda. Ya Kak. Oke. Nah, kalau yang ini, B-nya kita kunci coba. Cari alternatifnya. A, B, A, C, B, C, A. Oke. Bentar. Kakak ganti dulu. Nah, dia bisa aja yang kita ganti misalkan ya. Di sini tadi kan A, D, C. Kakak ganti menjadi A, C, D. Boleh nggak? Boleh Kak. Oke. Bisa juga nanti jadi gimana berikutnya? Tuh. Siapa yang kita ganti? A-nya. Oke, boleh A-nya. Ya. Nanti di sini misalkan ini jadi D gitu. Ini jadi C. ini jadi A gitu. Ntar ngelihatnya konsisten mau searah atau berlawanan arah tuh, gitu kan? Ini dia gini, terus gitu, dia gitu, sama gitu. Ini enggak sama. Ini gitu, itu sama gitu. Dan yang lainnya nih, kira-kira nanti ada berapa objek? Tinggal 4 kurang 1 faktorial. Ada 3 faktorial, jadi berapa cara tuh? 6. Nah, coba Anda kamu cari. Pasti ada 6 cara doang. Nggak mungkin ada 7 atau kurang dari 6. Ya? Kak. Oke, paham ya? Paham Kak, makasih Oke, Kak. sip. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Coba di sini di bagian contoh soal. Mana tadi? Nah, di sini misalkan ya. Presiden, wakil presiden, sekretaris kabinet, dan 5 orang menteri duduk pada 8 kursi identik. Coba, ada berapa orang tadi di sini? 5. Ada 8 orang ya? 8. Iya, 8. Ya, ada 8 orang. Presiden, wakil presiden, sekretaris kabinet, dan 5 orang menterinya. Duduk pada 8 kursi identik yang di sini bundar tuh, meja bundar. Berarti dari 8 orang itu dia ada presiden, ada wakil presiden, Sekretaris kabinet. ada sekretaris kabinet, kemudian 5 orang menteri. Oke, ada 5 menteri, gitu kan? Ada syarat nggak yang harus dipenuhi di situ? Sekretaris Ada, Kak. kabinet Ada. harus duduk di antara presiden dan wakil presiden Sekretaris Kak. kabinet harus duduk di antara presiden dan wakil presiden. Sekretaris berarti gimana formasinya? Ini sekretaris kabinet, ini presiden, ini wakil presiden. Ini kan harus satu paket ya? Iya. Di mana SK-nya harus di antara kedua orang itu, benar nggak? Paham sampai sini? Paham Kak. Oke, sip. Nah, berikutnya ya. Berikutnya Kakak cek dulu gini nih. Misalkan kalau Kakak gambarkan ya, Kakak gambarkan begini. Oke. Nah, ini Kakak gambar di sini, misalkan ada 8 orang. Tadi syaratnya adalah yang 3 orang ini kan? Sekretaris kabinet, presiden, sama wakil presiden. wakil presiden. Nah, ini kita anggap satu kesatuan, benar nggak? Kunci. Benar Kak. Nah, kita karungin tuh presidennya sama sekretaris sama wakil ya. Kalau gitu nih kita anggap satu objek, benar nggak? Benar Kak. Iya, karena nggak boleh dipisah-pisah. Berarti sisa berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dengan ini jadi berapa objek sebenarnya tuh?
6. Nah, benar. Jadi secara siklis, ya, untuk formasi siklisnya, N-nya ada berapa? Ini ada 6, Kak. Ada 6 6. sebenarnya. Ini kehitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakai rumusnya. 6 Jadinya kurang N-1 1 faktorial. 6-1 faktorial. Jadi berapa tuh? 5 faktorial. Tadi berapa 5 faktorial? 10, Kak. 120. 120 gitu ya. Ya, Nah, tapi Kak. hati-hati di Oh, bagian cuma objek. presidennya di Swiss, Kak? Nah, benar. Ya, kita bisa men-switch gitu kan istilahnya ya. Kita bisa mengubah formasi gini. Jadi SK boleh nggak jadi WK sama P di situ? Ya, Kak, Boleh, boleh. Kak. Ah, ini ada berapa formasi nih? Dikali 2, Kak. Ada 2 cara, gitu kan? Nanti ini masih dikalikan ya 2. Yang tadi awalnya 120 cara dari formasi siklisnya. Nah, dari formasi 3 orang itu kan masih ada 2 cara. Jadi berapa tuh? 240, Kak. 240 cara. Oke, itu dia Mas Bro. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kak, itu kenapa 5 faktorial jadi 120? Tadi ya. Jadi yang namanya 5 faktorial kan artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 120. Dari situ asalnya. Oke Mas Bro, sampai sini dulu ya. Guys. Oke. Lagi. Kakak harus ngajar di lokasi dulu ya. Nanti lain kali kita bisa Kak. sambung lagi. Oke, adik-adik. Untuk materi teori Oke, pula Kak. mungkin sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaat buat kalian. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kalian atas kesempatannya. Terima kasih Makasih, adik-adik Kak. atas perhatiannya. Kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Si Kak Eka. Makasih, Kak. Kak. Kak, nanti boleh minta filenya nggak, Kak? Nanti kakak kirim ke Kak Alia ya. Nanti Kak Alia mungkin nge-forward ke grup kalian. Ya, Kak. Thank you.